Apa dia katakan? Kau sudah meninggalkan agama. Tidak ada hakmu, satu jengkal pun tidak ada hakmu, karena kau sudah murtad. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah, ragam cara beritakan kabar baik. Doa saya semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan kesaksian beliau, bagaimana beliau mempertahankan iman dari seorang muslim kemudian murtad dan menjadi Kristen, maka saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua sebagai perenungan kita, bahwa Tuhan menghendaki kita memenuhi syarat-syarat untuk mengikut Dia. Markus 8 ayat 31 dan seterusnya berkata, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, jelas sekali firman Tuhan yang telah saya baca mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap memenuhi syarat-syarat untuk mengikut Tuhan, yaitu pikul salib dan rela menderita karena iman. Belakangan banyak orang-orang yang sebelumnya adalah muslim kemudian murtad dan menjadi Kristen, tetapi di dalam perjalanan mengiring Yesus, di dalam perjalanan iman, ketika badai menerpa, kemudian dia jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan, kembali ke agama sebelumnya. Nah, tentu ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus, kita harus memikul salib kita sendiri, sebab di dalam memelihara iman percaya kepada Tuhan ada berbagai tantangan yang juga harus dihadapi. Selama menjadi Kristen, pengikut Yesus, apakah Bapak pernah merasa diperlakukan tidak adil hanya karena Bapak adalah seorang Kristen? Gini, jadi waktu itu pekerjaan saya narik becak. Waktu itu saya mengantar seorang ibu ke simpang kawat. Tetapi ibu itu berjanji sebelum datang motor arah ke Duri, Bapak jangan pulang, supaya Bapak yang menaikkan saya nanti ke motor itu dan mengangkat tas saya. Ya Bu. Pokoknya waktu setelah ibu ini dapat motor, lewatlah motor Avanza warna hitam. Dan dia yang menegur saya, "Lahir," dia bilang begitu. Saya lihat rupanya anak tulang saya. Panggillah saya, duduklah kami di kedai kopi. Nah, cerita lagi. "Lahir, saya sudah dapat bagian pusaka." Dia bilang, "Belum, saya sudah dapat, saya pun dapat."
dia bilang. Jadi pada suatu hari saya tidak bilang dengan ibu di rumah. Saya diam-diam sampai di Kenopan, di rumah orang tua saya ketemu dengan uda saya dan tulang. Iya. Ini tumben kau datang, ada apa? Saya to the point saja. Saya bertemu dengan anak tulang lain, bahwasanya sudah bagi-bagi pusaka. Mana bagian saya? Saya bilang, ini kan bagian orang tua saya. Saya bilang, apa dia katakan? Kau sudah meninggalkan agama. Tidak ada hakmu, satu jengkal pun tidak ada hakmu menerima pusaka itu. Kenapa begitu? Kenapa lah itu dapat? Sedangkan dia bukan, dia anak tulang, bukan abang beradik kami. Saya bilang, kok dia dapat, saya nggak dapat? Saya bilang, iya, karena kau sudah murtad, maka tidak ada hakmu, sudah gugur hakmu. Coba tanya orang-orang yang ngerti agama. Jadi saya, Tuhan, kenapa begini? Tapi saya katakan kepada tulang saya dan udah saya waktu itu, oke, orang muda dan tulang semua keluarga tinggalkan saya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus tidak tinggalkan saya. Mereka jadi berang, mereka marah. Kalau menurut emosi saya memang tukang emosi. Dan di keluarga waktu itu saya dicakut. Tetapi saya mengingat karena sudah saya katakan Yesus tidak tinggalkan saya redam emosi saya. Saya langsung pamitan pulang, mereka tidak tahu. Tapi datang itu saya, yang paling kecil. Disalamkan dengan saya amplop. Saya bilang, saya tidak terima ini, karena saya nggak berhak. Saya tidak mau menerima yang tidak hak saya. Karena kalian bilang saya tidak berhak. Sudah, saya terus pulang. Itu saya nangis, saya terus pulang aja. Tapi saya tidak, saya katakan di rumah. Takut nanti saya bertengkar, karena saya sudah nasihati jangan. Karena ada pengalaman dulu di asrama di Gulugur Hong Medan, begitu yang sudah meninggalkan agama tidak dapat. Itu pengalaman yang sudah dilihat oleh Mandiri Buru sampai ke saya tidak percaya. Setelah itu pulang sampai sini, pas hari Minggu saya bersaksi di gereja. Itulah yang saya saksikan. Makanya sampai sekarang, kalau waktu itu saya mendapat pusaka itu, kemungkinan saya tidak menyewa rumah. Kalau untuk buat rumah kecil-kecilan bisa. Tetapi saya tidak dapat bagian sampai sekarang, saya tetap menyewa rumah. Itulah pengalaman yang saya dapat setelah saya tinggalkan agama, menjadi pengikut Kristus. Mendapatkan perlakuan seperti itu, apakah Bapak sampai hari ini masih memendam akar pahit atau kebencian terhadap keluarga Bapak yang berlaku tidak adil hanya karena Bapak pindah agama, kemudian menghapus semua hak Bapak dari keluarga sehingga tidak mendapat sepeser pun bagian warisan keluarga? Ataukah Bapak sudah mengampuni, atau malah sebaliknya, oleh karena pengalaman itu Bapak menyesal menjadi seorang Kristen? Seperti apa, Pak? Tidak. Karena kalau kita menyimpan akar pahit, itu menjadi penyakit bagi diri kita. Jadi saya beri pengampunan kepada keluarga yang menjauhkan saya. Saya tetap mengakui dia udah saya, tulang saya dan keluarga saya semua. Dan abang saya ada di Pancakarsa ini, tinggalnya di Ledong, saya tetap akrab. Saya tetap saling mengunjungi. Kemana saya tetap sayang dengan saya. Maka dari itu saya memberikan roh pengampunan. Saya selalu meminta Tuhan berilah saya roh pengampunan. Saya ampuni mereka. Saya ikhlaskan semua yang hak saya untuk mereka. Karena kalau berharap dari orang mungkin bisa kecewa, tapi pengharapan saya kepada Tuhan tidak akan kecewa. Itulah kesaksian saya. Saya tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dendam,
saya ikhlas apa adanya. Banyak teman-teman kita yang sebelumnya seorang muslim kemudian pindah agama masuk ke Kristen. Ada banyak di antara mereka yang bersaksi bahwa mereka mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus, baik itu mungkin dalam mimpi atau dalam kesempatan yang lain misalnya. Nah, saya mau tanya nih Pak, apakah Bapak pernah punya pengalaman seperti itu? Merasa bertemu dengan Tuhan Yesus, atau sekurang-kurangnya merasa bahwa satu momen itu adalah di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak? Bisa bagikan kisah tentang itu? Waktu itu begini, waktu saya menjadi nelayan buka tarik, jadi pada malam itu angin kencang, kalau kata pelaut namanya barat laut, kencang sekali angin. Jadi tidur pun tidak bisa. Ini air dari samping kanan kiri masuk ke bot. Semua sudah gelisah. Ada yang sudah menyediakan lampu dari jerigen masing-masing. Tapi saya waktu itu saya yakin Tuhan Yesus itu berada dengan saya. Itulah doa saya tadi. Saya teringat terngiang-ngiang terus doa yang diajarkan oleh Ki Hot Maida. Dialah pertama yang mengajarkan saya doa kepada Yesus. Saya katakan begini, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan saya menghadapi semua persoalan. Ini persoalan yang gawat. Tunjukkan kebesaran, bimbing saya, tuntun saya bagaimana menghadapi ini. Jadi tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Setelah hampir setengah jam saya berdoa, siap berdoa itu, tiba-tiba angin itu reda. Jadi saya tidak pernah melihat Tuhan sedekat dengan saya, dan saya lihat wajahnya bagaimana Tuhan. Cuman itulah kebesaran Tuhan. Setiap saya berdoa, tetap ada saja yang bisa melepasi apa yang saya pikirkan. Itu yang selalu melepas. Maka dari sampai sekarang ini saya berkeyakinan doa orang benar besar kuasanya. Tidak itu dia katakan waktu itu Hot Maida, doa itu tidak perlu panjang-panjang. Kalau tidak dari hati pendek pun, tapi dari hati kita yang sebenarnya, Tuhan akan dengar itu. Itu dia katakan. Dialah guru saya yang pertama. Sebelum saya mengenal yang lain-lain, Ki Hot Maida inilah guru saya pertama. Untuk mendidik saya bagaimana supaya mengimani bahwa saya Tuhan Yesus itu juru selamat. Dan itu tidak ada yang lain. Makanya sampai sekarang pun saya tetap ingat itu doa itu. Kalau panjang pun saya berdoa ngelantur ke sana sini nanti nggak kosong. Makanya saya pendek berdoa, tapi saya dari hati saya yang sangat dalam. Yang ucapkan, saya tidak bercabang sana bercabang sini pemikiran. Karena mengikut Tuhan ini banyak cobaannya. Saya yakin. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap mendampingi saya. Itulah keyakinan saya. Makanya setelah saya bergereja di Napiri Kemenangan, saya sudah selalu berbuat. Bangun jam 5 pagi, saya berdoa, penyembahan, puji-pujian, duluan, penyembahan, baru berdoa. Baru saya kerjakan pekerjaan. Begitu juga kalau sore, kalau malam. Begitu juga yang saya kerjakan. Puji-pujian, penyembahan, doa. Itu saya tidak lupa. Walaupun secapek apa saya, tetap itu saya lakukan. Karena itu yang menguatkan iman percaya saya. Tidak ada yang lain. Bukan karena topangan dari keluarga, dari kawan-kawan. Tidak. Tapi saya yakin
doa orang benar besar kuasanya. Karena dalam firman itu selalu mengatakan, dan gembala yang menuntun saya itu selalu kata, doa orang benar adalah besar kuasanya. Maka saya tidak dapat pekerjaan yang lain-lain, tidak dapat saya buat. Saya hanya doa yang saya handalkan. Permohonan saya kepada Tuhan Yesus supaya saya tetap dibela, saya tetap beserta dengan Dia. Itulah tujuan saya. Oke, menarik sekali ya Pak. Tadi Bapak bilang tadi tempat Bapak tinggal itu di sebuah desa. Di sana cukup menjunjung tinggi keberagaman ya Pak ya, saling menghargai, menghormati, toleransi antara umat beragama juga cukup baik. Nah, pada waktu itu Bapak tadi sebut kalau Bapak pindah agama itu atau dari sebelumnya Muslim masuk Kristen itu SMP kelas 3. 3 SMP. Nah, kita ini ingin tahu nih, seperti apa respon kedua orang tua? Masih ada ya, masih hidup ya Bapak dan Ibu pada waktu itu ya, orang tua Pak Asban ya. Bagaimana respon mereka ketika tahu anaknya masuk Kristen? Boleh Bapak sampaikan kepada kami. Orang tua saya, dia tidak seperti orang-orang tua yang lain mengutuki anaknya, menyumpah-nyumpah anaknya karena pindah agama. Cuman dia mengatakan begini, kami kedua orang tuamu, bapak dan ibu, cukup sekali malu. Kenapa saya bilang malu? Kau dari kecil Islam, setelah dewasa kamu jadi Kristen. Itu cukup malu kepada kami, pukulan berat untuk kami. Tetapi setelah sudah Kristen, jangan lagi membuat malu. Kau harus menjadi yang baik. Jangan nanti sudah Kristen makin jahatnya sih. Jadi makin 2 kali malu. Kalau boleh, selagi kami masih hidup, kau berbuat yang baik. Kami dengar kau baik. Orang kampung mengatakan kau baik. Kami sudah bangga. Kami tidak akan menyumpai kau dan menyumpai kau bahwasanya kau akan begini tidak. Kami doakan kau supaya menjadi baik. Itu tujuan saya, tujuan orang tua saya. Baik Pak, bagaimana dengan tantangan? Nah, tantangan seperti apa yang pernah Bapak rasakan atau alami ketika menjadi Kristen? Begini, sebenarnya tantangan ini tantangan dari diri pribadi sendiri. Bukan ada tantangan orang yang mau menganiaya saya karena saya pindah agama, tidak. Tantangannya begini, apakah mampukah saya selamanya, karena saya sudah tinggalkan agama yang lama menjadi yang baru. Pesan orang tua saya harus menjadi yang baik. Kalau saya kembali lagi, bertambah malu orang tua saya. Maka saya pertahankan. Tantangannya itu dari diri pribadi. Hanya berkata-kata, mampukah tidak untuk menghadapi persoalan ini. Tetapi saya ingat, doa yang pendek itu yang diajarkan kepada saya pertama oleh Hotmaida yang sudah almarhum. Tuhan Yesus yang baik, mampukan saya untuk menghadapi semua persoalan. Jadi hanya itu yang saya ucapkan. Saya bisa lega hati, tentram. Maka kalau tantangan dari luar, dari mana, itu saya anggap tidak ada tantangan. Hanya saya melawan pribadi sendiri, itu yang saya jaga. Supaya jangan saya sempat berbalik arah. Kalau orang lain belum pernah mempengaruhi saya supaya saya kembali ke agama saya yang sendiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak untuk kesempatan kali ini di mana Bapak telah bersaksi buat kita semua pendengar, penonton YouTube. Saya percaya kesaksian Bapak dapat menjadi berkat di mana walaupun berbagai tantangan dihadapi untuk tetap teguh di dalam Tuhan, Bapak sampai hari ini tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Semoga kesaksian ini menguatkan semua orang yang menonton agar tetap terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Pak Asban.